Alhamdulillah alladzi farada alaina taubata wa harrama al-israr wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah katibul athar wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan an-nabiyyul mukhtar. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim wa karrim wa majid ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi sadatina al-abrar, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholatan. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Di atas mimbar Jumat yang mulia ini, kami mengingatkan diri kami pribadi dan panjenengan sedaya ingkang rawuh untuk kita berusaha meningkatkan iman kita, takwa kita, taqarrub kita kepada Allah, memperbanyak amalan-amalan soleh, menjauhi larangan-larangan Allah di bulan yang mulia ini, yang mana bulan ini disebut syahri kata Rasulullah, yaitu bulanku. Perbanyak sholawat kepada beliau dan meminta pertolongan yang banyak kepada Allah. Semoga Allah Ta'ala masih memberikan panjang umur, sehat walafiat kepada kita semua. Allah turunkan barokahnya, Allah turunkan inayahnya, perhatiannya kepada kita semua. Mudah-mudahan permasalahan apapun, khususnya permasalahan bangsa kita, segera dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saya teringat satu kisah di tahun 98, krisis moneter yang menerpa bangsa kita, Indonesia. Revolusi, reformasi, semua orang turun ke jalan. Kemudian keadaan negara saat itu sangat kacau, perekonomiannya sangat kacau dan luar biasa. Yang ingin saya sampaikan, saat itu saya menemui guru saya, yaitu Sayyidi Al-Habib Muhammad Al-Baqir bin Soleh Maulad Dawilah, Habib Bakir. Insya Allah orang Malang pasti kenal siapa beliau. Dan ketika dalam sudah di hadapan beliau, di rumah beliau, datang satu orang mengeluhkan tentang susahnya kehidupannya. Anaknya yang mau masuk sekolah nggak ada biaya, kerjaannya kacau, dia di PHK tanpa pesangon, kemudian ibunya sakit, istrinya pun sakit dan sebagainya. Lalu minta solusi kepada Habib Bakir. Saya masih ingat betul ucapan beliau dan alhamdulillah itu menjadi wiritan saya sampai saat ini. Beliau mengatakan, tidak ada yang bisa mengangkat satu kemusibah, satu kesusahan kecuali yang mengirimkan kesusahan itu. Gak ada yang bisa memberikan satu permintaan kecuali yang mampu memberikan permintaan itu hanya Allah Ta'ala. Kata beliau, tawakal kepada Allah, serahkan dirimu kepada Allah, maka Allah akan menutupi semua kekuranganmu. Di saat itu Habib Bakir mengijazahkan kepada saya, juga kepada tamu tadi, satu wiritan yang Masya Allah akan saya sampaikan, saya akan artikan, mudah-mudahan jadi bekal kita untuk menghadapi apa yang kita hadapi sekarang ini semuanya. Doanya begini, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi dari kesulitannya. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Dan Allah akan memberikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka.
Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang tawakal sama Allah, dia pasrahkan kehidupannya, urusannya, semuanya sama Allah, fahuwa hasbuh. Allah yang mencukupinya. Innallaha balighu amrih. Allah itu yang akan menyampaikan keinginannya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu menjadikan segala sesuatu punya ukuran, punya batas. Allahu tariqi, hanya Allah jalanku. Ar-Rahmanu rafiqi, Allah yang maha pengasih itu adalah kawanku. Ar-Rahimu yahrusuni min kulli syai'in yalmisuni, yang maha penyayang itulah yang menjagaku dari segala sesuatu yang akan membahayakanku. Kalau kita telaah, lalu kita ambil hikmah, kita ambil ibrah, sungguh gak ada yang bisa mengangkat segala musibah yang mengenai kita saat ini, baik masalah perekonomian panjenengan yang gak karu-karuan, banyak orang di PHK, banyak toko tutup, takut dengan penyakit yang Allah kirimkan penyakit itu sama kita. Semakin mendekati daerah kita, Sawu Jajar kemarin kena, semakin panik orang-orang. Bahkan tenaga ahlinya pun dipondot kalian Gusti Allah, dokternya pun dipondot kalian Gusti Allah. Dokter yang ahli di bidang coronanya pun dipondot kalian Gusti Allah. Doa para alim ulama, kata guru kami Habib Soleh, para alim ulamanya sendirian, umatnya ketakutan, gak ada yang sholat malam, gak ada yang duha 8 rakaat. Padahal di saat seperti ini kita harus tambah tawakalnya sama Allah, tambah nyedek nang Gusti Allah, tambah perbanyak baca yasinnya, sholawatnya, zikirnya. Jangan lihat handphone melulu hadirin, bikin kita kacau, bikin kita bingung, galau. Ada Allah yang harus kita sambung, urusan ini Allah yang selesaikan. Silakan buka kitab Al-Adhkar lil Imam An-Nawawi. Babnya adalah bab hewan tunggangan yang lepas atau hilang, ucul. Di kitab Sholatnya Orang Musafir, silahkan panjenengan baca, panjenengan buka. Nabi mengajarkan, jika salah seorang di antara kalian kehilangan tunggangannya, menurut kita, zaman kita, sepeda motor kita hilang, umumnya kulolan panjenengan langsung lapor polisi. Saya mau tanya, kira-kira polisi langsung nemukan atau enggak? Enggak hadirin, proses. Mohon maaf, kalau panjenengan orang punya duit itu segera diproses. Kalau panjenengan orang melarat, nggak diproses saja. Mohon maaf. Nabi ngajarkan sama kita. Apa kata Rasulullah? Jika tunggangan kalian hilang, fal yunadi, hendaknya dia itu memanggil dengan membaca doa ini. Ya ibadallah ihbisu, ya ibadallah ihbisu. Wahai hambanya Allah, tahan tunggangan saya. Wahai hamba Allah, tahan tunggangan saya. Apa dawuhipun Kanjeng Nabi? Ini sing dawuh Kanjeng Nabi, hadisnya sahih dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Dawuhipun Kanjeng Nabi begini, fa inna lillahi azza wa jal fil ardi hisaron sayuhasibuhu. Apa kata Nabi? Sesungguhnya di muka bumi ini Allah punya hamba yang bisa menahan tunggangan itu. Kita telaah, kita pelajari hadis ini hadirin. Ini hadis sahih. Imam Nawawi sendiri mengatakan, aku mempunyai guru dan suatu saat ketika beliau ngajar, tunggangannya hilang, lepas. Lalu beliau membaca doa Nabi Muhammad SAW itu, dan aku menyaksikan, kata Imam Nawawi, aku melihat sendiri tunggangannya berhenti seolah-olah seperti ada yang menahannya. Bayangin hadirin, ini zahir, tunggangannya yang hilang, tapi begitu tawakal sama Allah, minta tolong sama Allah,
Allah yang tahan tunggangan itu sehingga nggak bisa lari jauh. Mudah-mudahan panjenengan paham poin saya. Saat ini yang bisa menyelesaikan urusan kita, bangsa kita, bukan para dokter itu, hadirin. Dokter ahli pun masih kebingungan ini bagaimana cara mengatasinya. Lockdown di mana-mana, sweeping polisi di mana-mana, toko jam 8 harus tutup, mall jam 8 harus tutup. Kita seolah-olah nggak bisa keluar, seolah-olah kita ketakutan. Kita ngambil ibroh kulolan panjenengan dikengken tawakal sama Allah. Ikhtiar boleh, pakai hand sanitizer, jaga kesehatan. Karena saya yakin semua yang hadir di sini, di masjid ini masih butuh panjang umur untuk nambah amal pulang sama Allah husnul khotimah. Tidak ada yang nekat, gak ada. Walaupun Habib, walaupun Ustadz Kiai, ya gak berani juga hadirin. Kenapa? Amalannya kurang. Tapi satu catatannya, tawakal sama Allah. Minta sama Rabbi. Kalau kita bareng-bareng mintanya, mana mungkin Allah gak kasih hadirin. Jangan contoh di luar sana. Jangan lihat Italia, jangan lihat South Korea, Korea Selatan, jangan lihat ini itu. Mereka bukan penduduk muslim, kita muslim. Kita punya Allah. Saya menyaksikan sendiri. Di saat susah seperti ini, Sayyidi Al-Habib Sholeh bin Ahmad bin Salim Al-Idrus belum memerintahkan kepada santrinya untuk memperbanyak aurat wirid. Pagi wirdul latif, baca yasin, sore waqiah, malam tabarok, baca rotibul hadad, baca ini, baca itu, seolah-olah mau ngasih contoh cuma tengkulolan panjenengan. Ulama mulu koyok ngene tawakali. Mana kita? Kalau beliau sendirian nggak cepat terangkat ini urusan hadir. Saya tutup dengan satu ungkapan hadis Rasulullah SAW. Hadis ini pernah disampaikan oleh Sayyidi Al-Habib Umar bin Hafid bin Syekh Abu Bakar di saat Tarim terjadi paceklik luar biasa, nggak turun hujan lama. Pun begitu pula saya mengetahui dari para guru-guru saya yang ada di kota Tarim, ini pun dibaca oleh para alim ulama di zaman Tarim saat itu diserbu oleh PKI, diperintah oleh PKI, pemerintahnya PKI. Banyak ulama dibantai dan luar biasa, santri dikejar-kejar. Salah satunya saksi hidupnya adalah Sayyidil Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, Allah yarham. Mereka membaca apa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Hadisnya riwayat Imam Ahmad, hadisnya sahih. Apa kata Rasulullah? Man qala hina yusbih wa hina yumsi sab'ata marrat min hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim kafahullahu ma ahammahu min amri dunyahu wa akhiratuh sya'a am aba atau kama qala Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Barang siapa ketika pagi harinya dan di sore harinya membaca 7 kali hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Apa kata Rasulullah? Allah akan mencukupi kesusahannya dari urusan dunia sampai akhiratnya. Dia mau atau enggak, sadar atau enggak, Allah tetap cukupi segala macam kebutuhannya. Dan berkat itu Tarim cepat diangkat dari rongrongan PKI. Dan dari itu pula segera setelah Habib Umar menyampaikan ini hadirin, segera Allah turunkan hujan, Allah turunkan bantuan untuk kita. Mudah-mudahan ini bisa jadi ibrah buat saya pribadi dan panjenengan. Saat ini kita yang butuh Allah. Saya ulangi, kita perlu Allah. Kita perlu Allah hadirin. Mulai dari kita, Muslim Mulyorejo harus jadi contoh. Mungkin khutbah ini khutbah biasa, yang dengerin juga orang biasa. Tapi kalau kita punya semangat, kita akan serentakkan, kita akan gelorakan dunia untuk membaca hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu. Satu ini aja kuncinya hadirin. Allah yang kirimkan penyakit ini, hanya Allah Ta'ala yang mampu mengangkatnya. Allah yang bikin kita seperti ini hadirin, Allah pula yang akan memperbaiki keadaan kita. Perbaiki iman kita, tawakal sama Allah,
perbanyak wirid. Mudah-mudahan Allah berikan berkah kepada kita, keluarga kita, orang tua kita, orang-orang yang kita sayangi, dan mudah-mudahan Allah angkat segala macam balak musibah dari negeri kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi al-masabihil ghurar amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah shalla ala nabiyhi qadima wa lam yazal qailan alima wa qala azza min qail inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Waradallahu ma'anil arba'atil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyati sahabati wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal yahud a'da'aka a'da'addin. Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad wajbur inkisari ummat sayyidina Muhammad waj'alna ya Rabb min khiyari ummati sayyidina Muhammad bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, pandang kami, kasihani kami, rahmati kami orang yang butuh kepada Panjenengan ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, di hadapan kami ini jamaah yang sangat butuh pertolongan-Mu ya Rabb. Ekonomi kami korat karit ya Arhamar Rahimin. Kami punya anak, kami punya istri, kami punya keluarga ya Rabb. Kami punya orang tua yang pasti kami akan nafkahi ya Arhamar Rahimin. Ya Rabb, angkat balak musibah dari negeri kami ini. Maafkan kesalahan kami. Ampuni kedua orang tua kami, ayah bunda kami. Ampuni saudara-saudari kami ya Allah. Kami jarang sholat malam ya Arhamar Rahimin. Kami tadi gak sholat duha ya Allah. Kami gak pernah baca wirid menyebut nama-Mu yang mulia ya Allah. Tapi jangan Panjenengan haramkan kami masuk surga-Mu ya Arhamar Rahimin. Ya Dzal Jalali wal Ikram, tolong kami ya Allah. Selamatkan keluarga kami ya Allah. Kami ketakutan ya Rabb. Kami butuh pertolongan-Mu ya Rabb. Pandang kami ya Arhamar Rahimin. Kasihani kami ya Arhamar Rahimin. Bantu kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, masa depan anak-anak kami di tangan-Mu ya Allah. Hajatuna ilaika katsir. Hajat kami dumateng Panjenengan banyak ya Allah. Kabulkan semua permintaan dulur kula sedaya. Kathah sing rawuh teng masjid niki sanes tiyang sugih ya Rabb. Kathah tiyang melarate ya Rabb. Sanes tiyang alim ya Allah. Kathah tiyang awami ya Arhamar Rahimin. Kami buka tangan kami ini untuk-Mu ya Allah. Kami bertaubat kepada-Mu ya Rabb. Kami sujud, kami letakkan kepala ini di tempat yang paling hina untuk menyembah-Mu ya Arhamar Rahimin. Maka kabulkan doa kami ya Allah. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Anta ta'lam bi ahwalina. Panjenengan paling tahu keadaan kami.
Nahnu muhtajun ilaika ya arhamar rahimin. Kami butuh kepada panjenengan ya Allah. Jangan tinggalkan kami ya arhamar rahimin. Ya Allah, jika memang takdir kami harus meninggal di tahun ini ya Allah, kami minta kepada panjenengan izinkan kami mati dalam keadaan sholat ya Allah. Kami ingin mati ketika kami baca Quran ya arhamar rahimin. Kami ingin mati husnul khatimah ya Allah ya arhamar rahimin. Telah dilarang orang berangkat haji tahun ini ya Allah. Jangan jadikan ini tahun terakhir kami untuk berangkat ke Mekah wal Madinah. Ya Rabb, irfa'anal ghala wal waba wal fahsya wa corona ya arhamar rahimin. Kasihani kami, kasihani muslimin muslimat sedoyo ya arhamar rahimin. Allahumma hadzal du'a minkal ijabah wa hadzal jahdu 'alaika tuklan. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi ajallu wa akbar.